warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi bersama saya Arya Narko dan sahabat saya Gustir ya. Nih hari ini ada beberapa berita yang menarik juga dan tentunya berita pertama ini saya bikin apa ya? Bikin geleng-geleng kepala ini sebenarnya Bang ya. Iya, gregetan pengen nampol juga. Langsung saja Bang, ini ada apa ini berita pertama kita ini? Ya. Kita ke Medan, ini seorang perempuan muda berinisial SH, 20 tahun menjadi korban begal payudara. Jadi apa ya? Jadi korban peremasan gitu ya. Gitu apa ya? istilahnya itu ya? Kalau begal kan rampok, toel gitu ya. Ini kayaknya dia tadi bukan toel. Kayak pukul curi gitu ya. Iya, sudah di atas lagi. Jadi ini korban kejadiannya di kawasan Jalan Amir Hamzah, Kecamatan Medan Helvetia. Ini sempat terekam oleh kamera CCTV, pengawas CCTV. Nah, jadi modus pelaku ini adalah bertanya alamat. Abdul ini. Apa? Abang dulu. Iya, acara saya dulu itu. Oh iya. Jadi dia tanya, di alamat Hotel Gria di mana katanya gitu. kan? Modus sekali ya. Iya, jadi Pak, aku nggak tahu kata siapa itu. Habis itu diikutinya terus kan, diikutinya gitu ya? Itu di sana ya, nggak tahu kok Bang. Abang tanya aja sama orang di sana katanya kan. Habis itu dia balik, gitu ya? balik. Betul kok nggak tahu katanya. Enggak Pak, nggak tahu aku. Dekat terus dengan gerakan cepat, habis itu dia lari gitu. Gawat ya ini. Ini apa ini ya kan? Kok motivasinya apa? Gitu? Kayaknya ini orang-orang yang punya kelainan psikologis ya, kelainan mental ya. Apalah enaknya istilahnya gitu ya kan? Atau ya kita lihat dulu videonya. Iya, nanti dikira kita ecek-ecek. Nah itu video singkatnya pelecehan seorang pemotor. Sebenarnya pelakunya ini sudah diamankan begitu. Sudah. Terduga pelakunya. Sudah diamankan. Dengan Dan cepat sekarang, tadi ya. Sudah berada di Polrestabes Medan kabarnya begitu ya. Mungkin kita langsung saja ke reporter kita yang meliput peristiwa ini. Ada Alfian sana. Halo, Pian. Halo, selamat sore Bung Pian. Wah. Selamat sore Bang Arai dan Bang Agus. Ya, Viva la Sosialista ya. Bung Pian, ini kabarnya pelaku ini kan sudah diamankan. Kira-kira kita sudah mendapatkan identitasnya belum ya soal pelaku ini? Ya, baik Bang Arai, Bang Agus dan juga Tribuners. Ya, pelaku memang tadi sudah diamankan oleh dari Reskrim Polsek Medan Helvetia dan langsung dibawa ke
unit PPA Polrestabes Medan untuk diserahkan di sana. Nah, di sana dia saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak polisian. Nah, untuk identitas sendiri si pelaku ini bernama Muhammad Fadli Gunawan yang merupakan warga Jalan Pembangunan Kecamatan Helpet. Iya. Usianya berapa? Untuk usianya belum kita ketahui Bang, masih identitasnya saja Bang yang baru kita ketahui Bang saat ini Bang. Ya, kemudian kira-kira apa motifnya si Fadli ini? Ya Bang, tadi sempat kita tanyai juga Bang sama si pelaku ini, tapi dia diam aja Bang, digiring polisi masuk ke dalam. Nah, untuk terkait motifnya juga sempat ditanyakan kepada pihak kepolisian Bang. Namun Kasat Reskrim mengatakan bahwasanya akan melakukan press release Bang terkait kasus ini. Nah, saat ini kita masih menunggu Bang dari pihak kepolisian untuk melakukan press release ini untuk mengetahui apa motif si pelaku ini membegal payudara si korban ini. Karena sejauh ini dia Bang masih dimintai keterangan Bang sama pihak kepolisian Bang. Ini kali pertama atau sudah ke berapa kali kira-kira Pian? Sudah ada informasinya? Nah, untuk informasi itu belum ada Bang, masih kita tunggu dari pihak polisian Bang yang sedang melakukan pemeriksaan Bang terhadap si pelaku ini Bang. Berarti pemeriksaan belum selesai ya Pen ya? Belum Bang, masih berjalan karena tadi sekitar jam 2 Bang dia dibawa ke Polrestabes Medan ini Bang menggunakan mobil. Selain itu juga sepeda motornya ini juga disita Bang oleh polisi Bang. Dan dibawa ke Polres juga Bang. Tapi memang orang yang di dalam video dengan orang yang diamankan sama ya? Iya kan? Ya, menurut dari CCTV Bang dan keterangan beberapa saksi di lokasi juga saksi sempat mengatakan bahwasanya pelakunya ini memang berwajah ganteng, berbadan tegap Bang, sesuai seperti yang diamankan oleh polisi tadi Bang. Sepeda motornya juga menjadi alat bukti Bang. Karena kan sempat ada pertanyaan antara rekaman CCTV dan pelaku yang diamankan itu terlihat beda gitu. Makanya kita pastikan apakah memang orangnya itu atau bukan begitu. Kelihatan agak lebih sedikit kurus ya. Bang. Ya, gimana? Kemungkinan besar memang itu pelakunya Bang, tapi untuk saat ini masih kita tunggu Bang keterangan dari pihak kepolisian secara resminya Bang. Ini sudah menikah atau seperti apa kawan ini? Ya, untuk itu tadi Bang dari ciri-cirinya kayaknya masih lajang lah Bang. Lajang lah ya. Lajang, ya. Mungkin sepantaran Pak Pian lah ya usianya ya. Tapi mudah-mudahan kelakuan tidak sama ya. Usia mungkin boleh sama tapi mudah-mudahan kelakuan jangan lah. Iya, Ya. ganteng-ganteng kok jadi begal payudara ya. Aduh. Ini kira-kira Pian, ini polisi itu bisa menangkap dengan sangat cepat ya, bisa dikatakan seperti itu karena kejadiannya baru tadi pagi sekitar pukul 10 atau 11 gitu. Dan ya. kemudian Sampai karena memang kira-kira 2 jam kemudian sudah ditangkap. Dukungan Enggak CCTV Bang, juga. Iya. kejadiannya ini di hari Minggu Bang. Oh, hari Minggu. Minggu. Oh, iya iya. Sorry. 12 siang Bang. Lalu korban ini buat laporan di hari Seninnya Bang, tanggal 15. Oh, berarti kemarin ya. PPA Polrestabes Apakah Medan, Bang. salah satunya dari sepeda motor yang memang kelihatan ya, nomor platnya plat gitu kendaraannya kelihatan ya. Ya, mungkin itu juga Bang salah satu petunjuk dari pihak polisian Bang mengamankan si terduga pelaku ini tadi Bang. Iya. Oke, Pian. Ada lagi Bang? Ya, itu aja paling pesannya tadi. Apa sih sebenarnya Motifnya, motif yang mendorong pelaku untuk melakukan Begal payudara, tindakannya yang agak-agak apa ya? Menyeleweng. Menyimpang dan menyimpang ya karena apa ya? Jadi agak sulit Agak susah, berbicara nih karena apa yang didapatnya dari situ? Iya. Tanda kutip kenikmatan ya, Iya. yang didapatnya dari pukul curi. Colek curi gitu loh. Cep, langsung pergi gitu. Aduh. Nanti mungkin pasti ada bisa, orang yang iya. pasti ada ini ya, kelainannya kayaknya Iya, ya. Betul. Kayak Pak Cipai masih muda ya.
Ya barangkali juga sekaligus ke ini Pian, dari sisi medisnya bisa kita cari tahu juga kepada psikolog ya. Mungkin ada orang-orang yang seperti ini memiliki kesukaan tersendiri kalau dia yang seperti ini dia merasa terpuaskan gitu. Memang ada ya? Ada. Ada, iya. Barangkali bisa kita berangkat barangkali dari keterangan nanti, polisi nanti ya. Iya. Bisa ditanyakan lah apa-apa saja yang menjadi kejanggalan soal kasus ini. Terlebih motifnya ini apa? Kemudian sudah berapa kali? Apakah dia sudah berumah tangga atau belum? Jangan-jangan sudah berkali-kali dia melakukannya. Iya. Ya mungkin itu saja Pian. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore dan mudah-mudahan tidak ditiru ya. Selamat sore Bang Are dan juga Selamat sore. Wah, ini memang satu kejadian apa ya? Di satu sisi kita merasa empati dengan korbannya. Iya. Karena hal seperti ini bisa menimbulkan trauma Bang bagi korbannya ya kan. Malu apa kan? namanya? Malu juga. Kemudian memang ya ada sisi khawatir juga nanti dia ketika aku jadi takut gitu. Itu secara psikologis bisa merasa apa ya, jiwanya terganggu, merasa terhinakan gitu karena pernah dilecehkan di depan umum gitu kan, oleh orang yang tidak dikenal. Nah gitu. Aduh, memang gawat ini motifnya juga belum tahu kenapa dia pukul curi. Apakah setelah pukul curi tangannya dibalut plastik gini mandi kan? Yang tadi nih gitu ya, gitu ya. Iya. Memang ada orang-orang gila kayak gitu banyak gitu loh kan. Dia terpuaskan dengan hal yang aneh gitu. Ada yang misalnya hobinya garuk pantat udah puas gitu ya. Gitu ada yang sambil roto ya. Sambil bicara rogo itu ya kan. Ada yang misalnya yang paling aneh lagi melihat boneka yang dipajang itu loh, apa namanya itu, manekin. Manekin itu kan bagus-bagus tuh loh, apanya kan. Ketika dipegang gitu ya. Dia melihat itu seakan-akan dia merasa itu perempuan gitu loh. Gitu. Tapi ada yang lebih ekstrim lagi dia. Dia dari pintu ke pintu menuju jemuran. Itu ada. Oh, curi celana dalam. Enggak, jadi hanya dicium aja. Apanya cium? Pakaian dalamnya. Oh itu ya? Iya ada kan. Astaga. Iya kan ada orang-orang gitu. Makanya orang-orang gila ini banyak ya kan. Agak aneh memang. Hal-hal semacam ini. Mudah-mudahan penonton tidak meniru lah kelakuan yang janggal seperti ini ya. Kalau memang terujung kali ya. Apalah ya. Gawat sekali. Ya itu berita yang pertama, kita akan langsung ke berita yang kedua. Kita ke berita kedua ini miris beritanya dari Tebing Tinggi. Rumah Sakit Bayangkara. Rumah Sakit Bayangkara. Ada video yang viral di media sosial, warga yang hendak berobat di sana, namanya Rita Dwi Nata Simanjuntak. Jadi hendak satu marga dengan Pak Kapolda ya. Oh iya, Simanjuntak tuh ya. Waduh, Pak Kapolda ini satu marga Anda nih. Ya ini kan? Saat mau berobat sakitnya asam lambung. Tahu lah asam lambung kan gimana betul, kan? Udah asam lambung ketika naik itu semuanya sesak semua kan? Gitu kan? Panik. Itu psikologisnya juga terganggu tuh kalau kena asam lambung itu kan. Merasa ketakutan dan sebagainya, parno kan. Nah, dalam kondisi seperti itu di videonya paling tidak yang kita lihat itu ditolak oleh rumah sakit. Oh gitu. Alasannya apa ini? Alasannya adalah administrasi. Jadi pasien itu harus mengisi dulu administrasi, kemudian diteken oleh keluarga inti. Keluarga inti. Terus sementara keluarga intinya itu di Medan semua. Jadi bagaimana? Aku yang bawa nggak bisa menaikkan itu, kata yang ini kan. Kata yang mendampingi, nggak bisa. Jadi kayak mana? Kami tunggu nih sampai keluarganya di Medan kan nggak mungkin. Nah, akhirnya marah-marah, ribut, viral. Tapi itu dibantah katanya tadi. Nggak ngaku lah ya. Ya kan biasa. Ya kan nggak pernah ada ngaku. Kita langsung lihat videonya dulu. Kami dari Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi mau mengklarifikasi tentang adanya berita-berita viral yang di medsos tentang
pelayanan Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi, karena kami ingin memberikan informasi yang sebenarnya bahwa ada kejadian pada saat pasien datang hari Minggu malam pukul 21:10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jam ini jam 21:07 itu kami dinas. Ya, jadi seorang perempuan dengan keluhan nyeri lambung sudah diperiksa oleh dokter IGD, diperiksa tanda-tanda vital sign istilahnya, tensinya, nadinya, pernapasannya, denyut nadinya diperiksa. Itu ketika baru datang itu. Baru datang. Nah, setelah ditangani, pasien dianjurkan untuk mendaftar ke bagian pendaftaran. Pasien ini diantar oleh seorang laki-laki yang mengaku temannya. Berapa orang waktu datang? Satu orang laki-laki dan yang, pasien. Pasien ini ditemani oleh satu orang laki-laki yang mengaku temannya. Jadi oleh dokter di IGD menyarankan supaya kalau mau dirawat silakan mendaftar ke bagian pendaftaran. Terjadi, saya lihat menurut informasi yang saya dengar, karena besok paginya saya langsung konfirmasi, pasien ini, pendamping ini tidak mau mendaftar. Oh, pasien ini nggak mau daftar gitu Pak? Iya. Kami dari Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi mau mengklarifikasi tentang adanya berita-berita viral yang di medsos tentang pelayanan Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi, karena kami ingin memberikan informasi yang sebenarnya bahwa ada kejadian pada dokternya bilang nggak bisa. Gimana kalian semua, kalian memang anjing kalian, rumah sakit babi kalian. Kalian suruh pulaan keluarga di Medan, kalian suruh datang ke sini baru kalian tangani. Kayak mana kalian kayak gini? Tadi dokternya bilang apa? Disuruh kan? Gak ada otak kalian memang. Orang mau mati gini nggak mau kena name. Dokter apa ini? Dokter Doni Situmorang. Apa? Apa? Hah? Apa mau kau? Abang ada undang-undangnya, kakek kan di sini. Sini. Kita lapor. Iya. Udah kok nama dia juga yang bawa tapi Aku bisa. baru- Kenapa kalau nggak iya, bisa? aku- Yang bilang nggak bisa ya. Mama aku kan di Medan kayak bilang siapa? Dokternya bilang nggak bisa. Nggak bisa. Ketahuan kan. Gimana kalian semua, kalian memang anjing kalian, rumah sakit babi kalian. Kami dari Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi mau mengklarifikasi tentang adanya berita-berita viral yang di medsos tentang pelayanan Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi, karena kami ingin memberikan informasi yang sebenarnya bahwa ada kejadian pada saat pasien datang hari Minggu malam pukul 21. Ya, itu tadi videonya soal ribut-ribut di Rumah Sakit Bayangkara ya. Kakak itu sebenarnya sudah pucat pasi, perlu memang penanganan mungkin. Ya memang apa ya, kadang di rumah-rumah sakit ini
terlalu ribet ya administrasinya. Maunya ya ditangani aja dulu. Persoalan administrasi kan bisa menyusul kan gitu. Karena nyawa manusia kan nggak bisa dikembalikan lagi kalau misalnya ini kan gitu kan. Iya. Kadang saya jadi teringat apa ya lagunya Marginal gitu. Di rumah-rumah sakit brengsek. Atau lagunya Iwan Fals. Oh itu ya. Iya, ambulans zigzag ya. Iya kan? Iya. Kalau korbannya apa itu katanya penjual bensin eceran ditanya dulu. Ditanya ya. Nama bapak siapa? Alamat ya kan? di mana? Iya. Kira-kira bisa bayar enggak? Iya, Gitu. kira-kira ini kayak gitu ya. Isi dulu apa gitu. Iya, Ya. harus diisi nama dan sebagainya Ya, gitu kan bisa selingan gitu ditangani Ya, sambil dimasukkan dulu kan. Iya. Iya ya, ini apa mau apa duit dulu apa coba? Ya kan. Iya, Ini yang karena susah. dia kan, memang ya. tadi harus memang prosedurnya seperti itu katanya. Gitu ya, berat memang ya prosedur di negara ini ya. Berat, dia harus birokratif ya kan. Makanya aku selalu teringat lagunya Koil gitu ya. Ya, betul. Ini negara. Ya, kita langsung ke reporter kita. Ada Bung Anugrah Rijana Sution. Ya. Oke, selamat sore Bang Arai dan Bang Selamat Agus. sore, Bang Wai. Ya. Si bak rambut ini memang sulit terlupakan. Mirip Sujiwo Tejo. Iya. Wai, ini kan alasan rumah sakit tadi mereka tidak mau daftar. Ini sebenarnya gimana, Wai? Coba bisa diceritakan dulu kronologisnya hingga sampai terjadi keributan gitu. Nah, oke, baik, jadi semalam itu peristiwanya Kalian suruh pulang keluarga hari ini. Minggu. Mm-mm. Hari Minggu itu sekitar jam 21 atau jam 9 malam ya, Bang. Kemudian ada 2 orang itu, yang satu bernama Rita, yang perempuan itu Rita Dwinata Simanjuntak, dan temannya, atau mereka tadi terakhir informasi mereka itu memang pasangan Pacaran kekasih lah ya. gitu. Pacaran. Jadi ditemani Saputra Bayangkara itu mendatangi ruang IGD di Rumah Sakit Bayangkara. Nah, pada namanya saat itu sama memang padahal ya, Wai. ya, Pak? Saputra Bayangkara dan Rumah Sakit Bayangkara ya. Iya, namanya ada sama, Bayangkara. Dan kemudian mereka sempat diperiksa memang, tapi pada saat diperiksa itu kemudian si rekannya pasien ini atau si Putra ini meminta agar kekasihnya ini atau Rita ini di menjalani perawat inap begitu, gitu lah karena ya, memang opname. kondisinya udah drop gitu, Bang. Karena sebelumnya juga udah ke klinik dan memang sorenya karena memang kambuh lagi begitu. Karena selain katanya asam lambung juga dia muntah-muntah dan juga mengalami dehidrasi begitu. Oh, Jadi dimintakan komplikasi ya. begitu. Nah, namun ketika itu dokter membilang kalau ingin rawat inap itu harus ada pengisian administrasi. Nah, ini dia administrasi. Nah, tadi memang disampaikan administrasi aja yang harus diisi, tapi harus juga ditandatanganin begitu atau diketahui dari pihak keluarga. Sementara saat itu kan keluarganya sedang berada di Kota Medan. Dan itu yang membuat akhirnya si Putra ini kesal begitu dan kemudian membawa pergi sambil merekam kejadian itu. Dan memang tadi sempat kita konfirmasi tadi juga pihak Rumah Sakit Bayangkara juga sudah memberikan statementnya atau pernyataannya terkait kejadian itu. Dia menyatakan tadi pimpinan atau kepala Rumah Sakit Bayangkara tadi Pak Juwardi menyatakan kalau peristiwa itu ada terjadi kesalahpahaman begitu. Kata dia ada kesalahpahaman karena sebenarnya kalau si pasien ini tidak marah begitu ya, tidak marah, maka sebenarnya bisa saja pihak keluarganya itu ditelepon begitu. Namun karena langsung marah, langsung pergi, jadi pihak rumah sakit menyatakan seakan-akan mereka itu ditolak begitu, padahal tidak demikian begitu. Dan kemudian tadi juga sempat ditanyakan Sebenarnya kepada kayaknya, Doni ya. Wai,
Itu sebenarnya kayaknya nggak marah, tapi panik. Siapa yang nggak panik ya? Iyalah. Orang sedang kayak Iya. gitu, sudah tersengal-sengal, disuruh gini. Jadi cemana? Aku pun panik kalau kayak gitu ya kan. Iyalah, aku pun marah. Iya, nggak bisa kalian tanganin itu dulu, nanti lah itu, masukkan dulu gini. Nanti kuisi pun mau apa kalian suruh isi, mau multiple choice, mau esai, kuisi, gitu kan. Iya. Iya. Aduh. Iya. Lanjut, Rai. Tapi tadi ditanyakan karena di dalam video itu tadi kan ada Dokter Doni ya, Dokter Doni Situmorang yang kemudian tadi seolah-olah ketika disebutkan namanya dia beranjak Marah. dari kursinya dan seakan-akan mau memukul begitu. Tadi hal itu juga sempat kita tanyakan dan katanya itu tidak ada, dia ke situ menemui si kerabat pasien ini untuk memberitahu kalau jangan merekam-rekam di sini begitu karena ini ruangan IGD. Dan katanya juga tadi sebelum mereka pergi itu sebenarnya mereka sudah menyiapkan obat suntikan atau obat penenang gitu. Tapi karena terlanjur sudah ribut, jadi hal itu tidak bisa dilakukan. Ini begitu. obat penenang untuk putra gitu. Supaya nggak marah-marah. Iya. Iya. Oh itu ya, dia nunjuk-nunjuk itu ya, Wai. Jangan Nunjuk-nunjuk merekam di itu. sini gitu ya. Padahal konteksnya bukan itu ya. Tapi sambil melotot gitu ya. Iya. Dan akhirnya gimana ceritanya ini, Wai? Nah, ini memang masih apa ya, Bang? Masih belum terang juga. Tadi Belum. aku juga beberapa waktu yang lalu ini tadi sebelum balik ke sini tadi ketemu sama si Putra. si Putra tadi ketemu dan bicara soal itu. Tapi dia bilang kalau dia sempat pihak rumah sakit yang diketahui pihak rumah sakit itu mendatangi rumah dia begitu dan meminta agar video itu dihapus begitu. Namun tapi karena juga katanya si Putra ini juga sudah diminta melalui via WhatsApp, dia diminta agar menghapus dan meminta maaf begitu kepada rumah sakit begitu. Oh, si putranya yang disuruh minta maaf ya. Bukan tadi dia bilang begitu gitu. Jadi dia bingung. Sebenarnya dia mau menghapus postingan itu asal kata dia pihak rumah sakit yang tentunya harus meminta maaf dan mendatangi pasien. Iya. Karena dia ingin memperlihatkan kalau pasien ini memang masih sakit dan saat ini masih terus dirawat di rumah sakit Pak Batu. Aneh ya. Semakin aneh rumah sakit zaman sekarang ya. Agak aneh memang. Iya. Kita apa mau dibilang ya kan? Iya. Jadi akhirnya seperti apa, Wai? Dia si pasien kemudian memang tidak berobat di sini ya, Wai, tapi di rumah sakit yang lain ya. Di Pak Batu ya. Di rumah sakit yang lain. Jadi malam itu langsung dibawa ke rumah sakit Pak Batu Dan di rumah langsung sakit yang ditangani. lain mekanisme pengobatannya tidak berbeda dengan yang di sini ya. Di sana langsung Berbeda. ditangani ya. Langsung ditangani, Bang. Jadi langsung dipasukkan ke ruang IGD, kemudian langsung ditangani karena memang saat itu kondisinya memang sudah drop, jadi langsung dirawat inap di sana. Dan semalam katanya pihak keluarga baru datang ke sana begitu. Jadi berbeda lah administrasinya begitu, Bang, antara kedua rumah sakit ini mungkin. Ya. Dan berbeda juga tipikal manusianya gitu barangkali. Iya, betul. Iya. Oke, Wai. Ya, Berarti baik. perkembangannya masih sampai di situ ya, Wai? Belum ada sampai ada melibatkan istilahnya pihak polisi, polisi kan? dan sebagainya ya. Biasanya kan kalau sudah dipaksa menghapus dan Ya. meminta maaf tentu nanti ujung-ujungnya akan ada laporan UU ITE lah apa pasti gitu lah gitu kira-kira ya. karena dianggap melecehkan Pak Dokter yang marah-marah ini barangkali ya. Karena nama saya Benar, sudah Bang. disebutkan. Iya. Itu agak jelas nih Pak Dokter. Pak Dokter siapa tadi?
Dokter Doni Dokter Doni. dan Dokter Doni. Iya, iya. Oke, Wai, barangkali nanti bisa di follow up lah kasus ini seperti apa, apakah memang nanti berakhir damai atau salam-salaman seperti masa lebaran kan. Kita akan menunggu juga ini Kita harap inilah. ya bisa diselesaikan Bisa dengan baik diselesaikan lah ya dengan kan. baik. Yang memang salah ya minta maaf Minta gitu maaf. kan. Ya Jangan namanya merasa lebih ya, benar sendiri kan. ya namanya fasilitas publik ya tentu kita harus bersikap bijaksana lah kan gitu ya kan. Ya, barangkali itu saja, Wai. Siap. Selamat sore, Baik, Bang. selamat bertugas kembali. Selamat sore, Bang. Ya. Ya. Ya, itu tadi laporan dari Wai ya. Ya memang seperti itulah. Iyalah. Tidak perlu merasa yang paling benar. Iya. Salah, ya salah, ya kan? Ya kan, namanya kita pelayan masyarakat Iya. kan gitu. Waktu Kalau itu- mau melayani masyarakat marah-marah ya nggak usah kerja sebagai pelayan masyarakat kan Iya. gitu ya. Sering-sering nonton film Korea lah ya. Iya, Ya tuh. kan? Kan ada yang film Korea tentang dokter ya. Ada banyak sekali. Tentang dokter, kemudian di Hollywood juga ada tuh ya. Iya. Good Doctor, ER dan Iya, sebagainya betul. kan. Iya. Grace apa itu yang itulah pokoknya Iya. ya kan. Dan di situ bisa kita lihat bagaimana cara mereka menangani Iya, pasien itu ya gitu kan. Ini kayaknya sering nonton film India ini. Iya. Enggak, kayaknya nonton film Indonesia ini. Oh iya. Iya. Kan Iya ada kan? film India yang apa itu yang sudah jadi mayat pun akhirnya Oh suruh bayar. iya, betul. Ada kan? Ada. Akhirnya ada, ditipunya iya. balik ya kan? Iya betul. Pura-pura Gimana berobat, yang pura-pura gitu ya. berobat, pura-pura sibuk Iya, ya kan iya. untuk mendapatkan ini. Banyak tipu ya. Nontonlah Semoga Good ini Doctor rumah sakitnya lah ya nggak kan. gitu lah ya. Semoga ya kan. Iya. Banyak sih rumah sakit yang baik banyak Banyak. apa ya, tapi mahal. Mahal memang. Kemudian juga banyak juga memang rumah sakit pemerintah yang bermasalah gitu ya. Iya. Yang kemarin juga belum selesai ya, Ya, yang soal yang di Deli Serdang. Di Deli gitu Serdang ya. Itu juga Nah, itu. dingin-dingin aja Dingin-dingin gitu ya. empuk dia. Ya, kita akan lanjutkan ke berita yang ketiga. Baik, yang ketiga ini kita kembali ke Medan ya terkait dengan sebenarnya ini berita kemarin ya. Ketika ada penggerebekan narkoba 5 orang ya kalau nggak salah 5 orang polisi digebukin. terluka. Iya, terluka akibat dianiaya oleh warga. Terluka tubuhnya dan perasaannya. Iya kan? Iya lah. Petugas loh dipukuli. Petugas ya, dipukuli Tentu sama warga. perasaannya Ya. kan merasa waduh. Merasa terhina. Iyalah, Bang. Ya, kan? Terpukul dan terhina. Terpukul fisik dan Fisik mental, dan ya. mental, Heeh. gitu. Mobilnya juga digulingkan dan Iya. nyaris dibakar katanya. Oh, Nyaris dibakar. waduh, ini kayaknya masyarakatnya perlu diberikan semacam pemahaman bahwasannya narkoba itu tidak perlu dibela gitu ya, apalagi pengedar sabu itu nggak perlu dibela. Nanti kalau anak bapak ibu jadi pemain sabu, itu rumah bisa terjual. Ya kan, jadi nggak perlu Dimulai dibela-bela. dari tegel ya. Iya. Marmer apa Selop-selop keramik masjid, kayak hilang. ya kan? Nah, Tapi ini- sekarang banyak yang gitu ya. Ya, Pelaku kejahatan dibela ya. itu makanya agak Pelaku aneh. narkoba, kemudian pelaku pelecehan seks, kemudian begal, geng motor, ada yang bela tuh, ya kan? Terduga pemerkosa. Banyak memang. Aneh-aneh lah zaman Aneh-aneh sekarang kita ini. memang melihatnya ini ya. Makanya masyarakat ini harus diberi pemahaman bahwasanya ini narkoba ini berbahaya, apalagi sabu-sabu, ya Iya. kan, putau. Nah, ini berbahaya. Jadi nggak perlu dibela. Harusnya ini ditangkapi semuanya yang terlibat ini ya. Ini ada videonya ya, Bang? Ada videonya kita lihat. Kita lihat dulu videonya. Nggak ada yang dibawa kan? Ipan. Nggak ada yang dibawa kan? Ipan. Ya, itu video singkatnya saja Pendek ya saja. Bang, karena memang saat kejadian terbilang rawan sebenarnya kalau sudah masyarakat mendukung bandar narkoba,
tentu jurnalis juga pasti berbahaya Iya, kan, gitu agak Makanya, ngeri sedap kita. iya betul. Kalau sudah masyarakatnya mendukung bandar narkoba berarti ada yang salah sebenarnya. Kita tidak ada lagi tempat untuk apa ya istilahnya berlindung seperti itu ya. Betul. Polisi saja diserang. Polisi saja gitu diserang, kan. apalagi wartawan ya. Ya udahlah menjauh saja. Ya ini kita mungkin langsung ke reporter kita Bang, biar tidak berlama-lama. Selamat sore Bung Freddy Mercury. Selamat sore Bang Arai, Bang Mercury. Saya kalau menyebut Freddy dan Ferdi ini mirip ya, antara Freddy dan Ferdi gitu ya. Ferdi siapa nih? Ferdi yang lagi viral. Pak Ferdi maksudnya. Silakan Bung Freddy, ini gimana kronologis kejadiannya soal petugas dianiaya kemudian mobilnya dijungkir balikkan begitu. Silakan. Ya jadi Bang, sebenarnya kejadiannya itu kemarin siang atau sore itu di mana anggota Sat Narkoba Polrestabes Medan itu menangkap terduga bandar narkoba di Jalan Perjuangan, Kecamatan Medan Perjuangan. Nah di sini itu polisi mengamankan terduga bandar narkoba. Namun saat pengembangan di lokasi kedua inilah terjadi kericuhan gitu di saat polisi menangkap terduga bandar narkoba yang membawa sekitar 2,6 gram sabu-sabu dan beberapa ekstasi. Nah setelah ditangkap ini tadi melalui undercover buy atau pura-pura beli lah gitu kan, rupanya si istri dari si Balula ini mencoba menghalangi pelaku yang sudah ditangkap gitu hingga akhirnya memprovokasi warga sekitar. Nah disinilah polisi itu dipukuli pakai balok kayu, terus dilempari pakai batu bata sampai akhirnya sekitar 5 polisi itu babak belur, kepala, tangan dan sebagainya sampai akhirnya mereka juga dirawat di rumah sakit Bang. Nah, Freddy, warga ini yang memukul ini tahu nggak itu polisi? Jangan-jangan mungkin diteriaki rampok gitu ya kan? Oh ya rampok nih, begal nih begini, akhirnya mengeroyok gitu. Tahu nggak bahwa yang mereka serang itu adalah polisi? Ya sepertinya warga ini tahu Bang, kalau yang menangkap ini polisi, makanya mereka juga itu kan begitu ada ribut di dalam gang itu kan mobilnya itu kan digulingkan gitu. Jadi ketika polisi juga terjebak dipukuli dalam sama warga itu kan bantuan juga gitu kan melalui hati lah gitu kan sama personel yang lain. Nah saat mereka berhasil lolos keluar dari gang, rupanya mobilnya itu udah digulingkan gitu. Oh gitu. Berarti mereka dalam posisi terdesak waktu itu ya setelah melakukan penangkapan gitu kira-kira ya. Mereka ini supaya si Balula ini dilepas gitu, padahal kan sudah ditangkap gitu. Balulanya sendiri sudah diamankan atau justru lari? Udah diamankan Bang dari Balula ini lah, makanya dapat sabu-sabu itu sekitar 2 paket, baru ekstasi 5 butir dan ada sekitar ratusan lah plastik slik bening untuk bukti sabu-sabu eceran gitu. Kalau Hayatuddin ini juga diamankan? Ya, informasinya begitu Bang. Hayatuddin berarti ini diamankan. Sudah 2 terduga bandar yang diamankan ya? Ya, dan ada 3 orang lagi yang di situ itu yang terduga pelaku penganiayaan terhadap polisi. Oh, ini gitu. kayaknya mereka juga kaki tangan dari Balula dan Hayatuddin kayaknya ya. Apakah 3 orang warga ya? 3 orang kurcaci ini sudah diperiksa urinnya? Nah, seperti masih diperiksa Bang, tapi statusnya memang sudah tersangka mereka. Tersangka Bang. ya? Tersangkanya tapi masih penganiayaan ya di Satreskrim. Iya, Bobby Handoko, Safrijal dan Tengku baru ya, Tengku juga. Ya, ini ada Bobby Handoko, Safrijal dan Tengku Agus Kairi, maksudnya Tengku Paruja ya. Iya, ini kayaknya masih familiar. Atau satu kesultanan atau kita lihat Marta Rombon. Kita lihat nanti dari mana dia kawan ini. Ini kayaknya ini. Iya, Ini kayaknya berbeda ya. Beda ini. Sama Iya. Mereka ini yang 3 ini juga ditahan ya? Iya Bang, ditahan dan sudah ditetapkan tersangka. Tapi polisi masih mencari terduga pelaku lainnya pengerusakan dan penganiayaan lainnya Bang. Karena
polisi bilang katanya kemungkinan masih ada lagi yang masih dicari dan masih banyak lah gitu. Iya. Bukan 3 itu aja bang. Dan kondisinya informasinya polisi itu juga infonya masih dirawat karena mereka luka-luka gitu. Oh, mereka dirawat di mana? Bayangkara bang. Bayangkara ya. Kondisinya terakhir bagaimana, Freddy? Apakah cukup parah atau bagaimana? Hanya luka-luka bang, memar gitu aja Memar, bang. ya. Karena di balok bang. Iya. Waduh, ini gawat ini. Sebenarnya kalau orang-orang seperti ini sudah pantas ditindak tegas dan terukur sebenarnya. Ya. Karena apa ya? Pertama itu menghalangi polisi dalam melakukan penangkapan begitu kan, dan yang kedua melakukan penganiayaan gitu kan. Bisa juga disebut apa ya, upaya percobaan pembunuhan sebenarnya karena sudah bawa balok gitu ya. Dan yang memberatkan barangkali mereka tahu itu polisi. Dan ya mereka kan? tahu juga yang dibelain adalah bandar gitu. Nah, ini kan jadi berlapis ini apanya kesalahannya. Mungkin Kapolrestabes Medan sendiri tidak ada rencana melakukan penyerbuan barangkali dalam arti melakukan penggerebekan besar-besaran gitu untuk mencari pelaku lainnya. Ya, untuk itu belum didapat bang informasi ya bang, karena memang polisi masih mendalami soal penganiayaan ya bang. Karena kan ada di divisi ya ini ya, untuk narkoba dan Satreskrim. Polrestabes belum ada komentar soal ini bang. Ya. Baik. Oke, Bung Freddy, terima kasih banyak. Barangkali nanti bisa ditanyakan soal itu ya. Gimana tanggapan Pak Kapolrestabes setelah tahu 5 anak buahnya terluka, dipukuli gitu dan dirusak mobilnya? Kira-kira apakah Pak Kapolres hanya diam saja atau memang ya sudahlah atau gimana gitu, atau memang ada upaya pengejaran gitu kira-kira ya? Satu lagi itu tadi kami pas melihat video singkatnya tadi itu mobilnya kayaknya plat hitam ya. Mobil pribadi. Pribadi ya, bukan mobil dinas kepolisian kayaknya. Iya bang, Iya. karena memang biasanya kalau mau gerbek polisi itu pakai mobil pribadi. Oh, mobil biasa. Gitu. Nah, atau menjebak ya. Iya. Oke, Bung Freddy, barangkali itu saja Bung Freddy. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Terima kasih bang. Iya, itu tadi dari Bung Freddy ya. Sebenarnya kalau peristiwa-peristiwa seperti ini, Pak Kapolres harusnya mengambil apa ya, langkah tegas melakukan penyisiran gitu. Iya, langkah cepat. Iya, saya kembali teringat di zamannya Pak Mardias waktu itu yang ada anggota Sat Narkoba tertembak perutnya gitu saat melakukan penggerebekan. Besoknya dikerahkan langsung. Diserbu. Iya, diserbu. Dalam arti diserbu adalah kampung itu betul-betul disisir. Iya, dibersihkan ya. Iya, siapa yang terlibat, siapa bandarnya, siapa yang melakukan pemukulan, siapa yang menyembunyikan tersangka, itu semua diangkat. Nah, jadi betul-betul bersih gitu. Kalau didiamkan, Ya, tentu para pelaku juga merasa kita menang gitu kan. Yang belum tertangkap ya. Iya, karena kan apa ya, moto polisi ini kan kita tidak boleh kalah dari kejahatan gitu ya. Turn back crime gitu ya, lawan balik kejahatan gitu ya. Tapi kalau ini enggak apa ya, maksudnya tidak ada pergerakan, ini bisa dianggap apa ya, lemah gitu ya. Lemah dalam arti tidak ada ketegasan Bapak Kapolrestabes gitu kira-kira. Iya. Ya, kita tunggulah ya perkembangannya. Atau nunggu yang 5 ini sembuh barangkali. Oh gitu. Oh, kemarin nggak perlu nunggu sembuh karena kan personel banyak ya, Sabara ada gitu. Di Reskrim juga minta bantuan gitu kan. Iya ya, nggak perlu sebenarnya. Ya, fungsi Propos juga bisa diberdayakan kan. Oh iya. Nah, atau koordinasi dengan Brimob gitu kan. Biar pasukan Brimob yang lama di dalam bara itu keluar menghabisi sarang narkoba, itu lebih mantap menurut saya. Ya, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore ini. Pertama tadi menyangkut masalah begal payudara ya, yang kemudian terduga pelakunya sudah diamankan. Walaupun motivasinya belum kita ketahui. Apakah hanya sekedar have fun saja ya, atau memang ada kelainan, penyakit lain gitu kita. Kalau aku menduga itu ada kelainan. Ada kelainan, pasti Bang, pasti ada kelainan. Apa yang didapat? Cuman situ, kan? apa alasan dia melakukan itu? Misalnya hanya karena dorongan seksualnya atau memang seperti yang saya bilang untuk have fun, senang, itu
belum terjawab karena masih dalam proses pemeriksaan. Namanya Fadli ya, nanti warga ini dia warga seputar Gaperta juga ya. Oh iya. Ya, warga seputar Gaperta kayaknya. Mungkin nanti bisa kena Dan lah ya. identitasnya juga belum tahu ya Belum. secara ini apakah dia sudah menikah atau Ya, belum ya. tapi sepintas memang masih usia muda gitu Usia ya. muda. Usia Walaupun- produktif lah. Walaupun seperti bapak-bapak sebenarnya sedikit ya. Iya. Tuh, Perutnya. olahraga atau melakukan apa tidur semen. Kanan kiri. Itu yang pertama. Yang kedua tadi menyangkut video viral soal pengakuan calon pasien yang mengaku ditolak rumah sakit gitu ya, rumah sakit Bayangkara tingkat 3 di Kota Tebing Tinggi gitu ya. Ini bukan rumah sakit pemerintah ya, sakit- plat merah ya. Ya, kepolisian lah, di bawah naungan iya. kepolisian Pemerintah, gitu iya. kan. Nah, ini jadi calon pasien ini merasa tidak ditangani karena terlalu bertele-tele, harus minta administrasi dulu gitu ya. Nah, seharusnya Dan juga sebagai- tanda tangan dari keluarga inti keluarga, katanya iya. itu yang memberatkan sebenarnya. Padahal kan bisa saja seperti tadi di rumah sakit lain yang di Pabatu langsung dimasukkan dulu ke dalam, dirawat, tangani, iya, baru tinggal- di kemudian keluarganya dipanggil, Iya. kan bisa. ya kan? daripada harus bertele-tele Iya, gitu ini ya. berkasnya diisi dulu oleh pacarnya tadi Iya. untuk penandatanganannya. Pasien ditangani gitu Iya, kan. pasien ditangani, nanti panggil keluarganya untuk teken ini, kan Iya, bisa kan? bisa, Sebenarnya menyusul bisa gitu ya. saja. Karena itu tadi saya bilang nyawa tidak bisa Iya, dikembalikan. nyawa dulu diselamatkan Iya. ya kan. Jangan Namanya asam ucuk lambung gitu ya. Asam lambung tuh ngeri loh. Ngeri Heeh. betul Bang, betul. Sampai ada yang memang dalam taraf tertentu bisa meninggal Bisa meninggal dunia. dunia banyak, ya kan? ya. Iya, karena dia GERD itu naik ya, naik ke jantung dan paru-paru bisa kan. Bisa penuh ya gitu. Penuh ya, belum lagi traumatiknya parno ya namanya ya, Paranoid, dia merasa ketakutan sendiri. Nah, makanya kalau udah asam lambung itu berbahaya, harus cepat-cepat ditangani. Ya, fotografer kita kan ada juga yang sempat Ada, gitu ya, bekas ada. fotografer kita yang sekarang tim video gitu ya. Yang Pak Rizky Cahyadi kan sempat menderita iya, dia kan paranoid terus sampai sekarang iya. ya kan. Yang orang takut. karena asam lambung tinggi itu memang sangat. Pak, kawan kita yang lain juga ada. Ada. Ya kan hampir tumbang di sini kan langsung kita bawa ke sana. Oh iya. Mudah-mudahan lekas sembuh semuanya ya. Iya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi menyangkut penyerangan petugas kepolisian di Kecamatan Percut Percut Setuan Setuan. ya. Ini dalam rangka penggerebekan, polisi diserang karena diprovokasi gitu oleh keluarga tersangka gitu ya, diteriaki. Istrinya ya? Iya, istrinya dari By the way, istrinya tadi nggak dibawa, nggak ikut sepertinya dibawa. tidak kayaknya. Tidak ya? Harusnya ditangkap. Iya, karena hanya 5 di sini yang ditangkap kan. Iya, melakukan provokasi kan gitu hingga menyebabkan pengerusakan dan penyerangan gitu. Penyerangan terhadap 5 orang petugas. Iya, yang mengalami luka lah ya, luka fisik dan luka psikis ya. Nah, secara fisik dia luka akibat dipukul benda tumpul, secara psikis Iya, hatinya sakit pasti. iya, karena sebagai petugas dia dianiaya gitu. Itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tapi memang sebelum mengakhiri segmen Selamat Sore Medan, ini belakangan ini mulai ramai kembali soal perkopitan ya. Vaksin booster apa segala macam ya. Ini harapan kita ya sudah lah ya, yang mau vaksin booster ya silakan gitu ya, nggak perlu sampai ada pemaksaan segala macam. Ada ancaman intimidasi, kamu nanti tidak bisa begini dan begitu, itu Tidak boleh masuk mall, tidak boleh ini, tidak boleh mengurus apa ini itu ya kan. Jangan-jangan minyak goreng pun nggak bisa dibeli lagi. Iya, menurut saya ya kesehatan itu memang penting, tapi jangan pula karena alasan vaksin dan segala macamnya itu jadi menghalangi hak orang lain begitu ya untuk mendapatkan haknya gitu kira-kira. Tapi memang ada lagi sekarang vaksin. Ada vaksin booster lah. Bukan. Oh, varian baru, katanya masuk varian lagi. baru. Mungkin varian baru ini karena apa gitu ya. booster ada aja belum katanya. habis kayaknya ya. Karena kan sayang ya. Terlanjur ya. Ya, mungkin itu saja ya. Nanti kita kalau terlalu dianggap provokasi. Iya, subversif katanya atau apalah gitu, provokatif, imajinatif. Ya, itu saja. Terima kasih banyak buat teman-teman sekalian yang sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir.
Akhir kalam saya ucapkan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.